Inggris kalah besar tapi Harry Kane masih pede sambut Piala Dunia. Pada Rabu kemarin, Inggris takluk 0-4 dari Hungaria dalam matchday 4 grup C UEFA Nations League A. Hasil ini memperpanjang kesulitan Inggris yang tidak pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir. Inggris 2 kali kalah dan 2 kali main imbang dalam 4 pertandingan terakhir. 2 kekalahan Inggris terjadi dalam 2 laga melawan Hungaria. Performa buruk di 4 laga terakhir ini mulai menimbulkan keraguan soal kualitas Southgate sebagai pelatih Inggris. Lebih lanjut, Kane juga tidak mau membesar-besarkan hasil buruk lawan Hungaria. Kekalahan 0-4 memang mengecewakan, tapi Inggris sebenarnya sudah lama tidak menunjukkan performa seburuk itu. Sadio Mane sudah terima tawaran kontrak Bayern Munchen. Sadio Mane masih terikat kontrak di Liverpool sampai tahun 2023. Deret sejatinya masih ingin mempertahankan pemain Senegal tersebut. Akan tetapi Mane disebut enggan melanjutkan pengabdiannya di Anfield. Ia merasa sudah waktunya bagi dirinya untuk mencari pengalaman di klub lain. Mane pun akhirnya dikaitkan dengan Bayern Munchen. Pemain 30 tahun itu disebut membuka pintu gabung ke klub Bavaria tersebut. Bayern Munchen kemudian dikabarkan sudah melakukan pendekatan pada Sadio Mane secara personal. Mereka juga sudah menyodorkan proposal kontrak kepada Mane. Kabarnya Bayern Munchen menawarinya masa kerja selama 3 tahun. Mane pun diklaim sudah menerima tawaran tersebut. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano, jadi kini Bayern tinggal menuntaskan negosiasinya dengan Liverpool. Jurgen Klopp siap jadikan Darwin Núñez mesin gol berbahaya di Liverpool. Pada Rabu dini hari, Liverpool resmi mengumumkan perekrutan Núñez. 2 hari sebelumnya, Benfica lebih dahulu menyatakan bahwa mereka melepas Núñez dengan biaya transfer awal senilai 75 juta euro. Benfica juga menambahkan bahwa dalam kesepakatan ini terdapat sejumlah klausul yang membuat Liverpool bisa membayar biaya tambahan hingga biaya totalnya mencapai 100 juta euro. Meski demikian, Klopp berjanji bahwa ia akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba membuat Núñez menjadi striker haus gol dan berkontribusi maksimal bagi tim. Real Madrid sepakat perpanjang kontrak Vinicius Junior. Vinicius Junior sedang dalam pembicaraan tentang pembaruan kontraknya dan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Dilansir dari Al Marca, El Real berencana secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak pada bulan Juli nanti. Kontrak Vinicius Junior sendiri akan habis pada tahun 2024 dan Real Madrid ingin menambah durasinya hingga 2028. Akan tetapi kabarnya pemain berusia 21 tahun itu ingin kontrak yang lebih pendek, yakni hingga 2026 atau 2027. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, durasi yang disepakati akhirnya menjadi 2026 atau tambah 4 tahun. El Real bersedia menaikkan gajinya dari 3,2 juta euro per musimnya menjadi 4 juta euro. Atau bisa mencapai 10 juta euro dan akan terus bertambah jika mencapai target tertentu. Klausul pembeliannya juga akan meroket dari 350 juta euro menjadi 1 miliar euro. Gagal ke Newcastle, Dean Henderson segera gabung ke klub promosi. Sejak musim lalu, Henderson memang tidak bahagia di Manchester United. Ini disebabkan sang kiper minim mendapatkan jam bermain di tim utama Setan Merah. Di musim panas ini, Henderson awalnya digosipkan akan bergabung ke Newcastle. Namun transfer ini bisa batal terlaksana. The Daily Mail mengklaim bahwa Henderson kini sudah berada di dekat pintu keluar Old Trafford. Ia dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan Nottingham Forest. Laporan itu mengklaim bahwa Forest dan Manchester United sudah hampir mencapai kata sepakat untuk transfer Henderson.
Forest akan meminjam sang kiper terlebih dahulu selama 1 musim. Nantinya di akhir masa peminjaman ada klausul pembelian permanen. Mahar transfer sang kiper tergolong cukup murah. Nottingham hanya perlu membayar 20 juta pound sterling ke Manchester United untuk mendapatkan jasa dari sang kiper. Erik ten Hag putuskan jual Anthony Martial. Martial kembali ke Manchester United di musim panas ini. Masa peminjamannya di Sevilla tidak berjalan lancar sehingga ia dikembalikan ke Setan Merah. Erik ten Hag awalnya tidak menutup kemungkinan bagi Martial bermain di timnya. Ia ingin menjajal kemampuan sang pemain di skuadnya. Laporan terbaru dari The Telegraph mengklaim bahwa ten Hag berubah pikiran. Ia akan menjual sang striker di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa ten Hag baru-baru ini berbicara dengan Martial. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk berpisah. Ten Hag awalnya ingin menjajal permainan Martial terlebih dahulu. Jadi ia tidak mau memberikannya jaminan starter di skuad Manchester United. Sementara Martial sendiri ogah hanya jadi pemain cadangan. Karena ia menargetkan untuk bermain di Piala Dunia 2022 nanti. Jadi keduanya pun bersepakat untuk saling berpisah. Resmi, Dani Alves tinggalkan Barcelona untuk kedua kalinya. Kontrak Alves kadaluarsa di akhir bulan Juni 2022 ini. Sejumlah alasan membuat Barcelona memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada bek berusia 39 tahun tersebut. Alves adalah salah satu rekrutan darurat Barcelona pada Januari 2022 lalu. Beberapa saat setelah Xavi duduk di kursi pelatih, kehadiran Alves tentu membantu skuad muda Blaugrana. Biar begitu, sepertinya tenaga Alves tidak lagi dibutuhkan untuk musim depan. Barcelona tidak menawarkan kontrak yang baru. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Alves meninggalkan Barca. Dia sudah pernah pergi lalu kembali untuk membantu tim dan kini harus berpisah kembali. Alves bicara mengenai berpisahannya melalui media sosial Instagram. Kali ini dia mengucapkan selamat tinggal kepada fansnya. FIFA soroti kesuksesan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. FIFA sampai memberikan ucapan selamat spesial atas keberhasilan timnas Indonesia melenggang ke Piala Asia 2023. Federasi Sepak Bola Internasional itu menyampaikan ucapan selamat kepada timnas Indonesia via akun Twitter resmi mereka. Timnas Indonesia meraih tiket ke putaran final Piala Asia 2023 usai tampil ciamik pada babak kualifikasi yang digelar di Kuwait. Timnas Indonesia berada di grup A kualifikasi bersama Timnas Kuwait, Timnas Yordania, dan juga Timnas Nepal. Tampil di Stadion Internasional Jabril Al Ahmad, skuad Garuda tercatat sukses meraih 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana atas Timnas Kuwait dengan skor 2-1 pada 8 Juni 2022. Lalu kemenangan Indonesia yang kedua berhasil menghancurkan Nepal dengan skor mencolok 7 gol tanpa balas. Dengan demikian, Indonesia menempati peringkat kedua dalam grup A kualifikasi Piala Asia 2023 berkat perolehan 6 poin. Indonesia pun berhak mengamankan 1 tempat ke putaran final Piala Asia 2023 sebagai salah satu runner-up terbaik. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.